Halo sahabat ilusi cinta, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan esok selalu penuh kebahagiaan cinta dan kasih sayang. Sahabat ilusi cinta, orang yang selalu negatif akan membawa pengaruh buruk. Tidak semua orang menyebalkan, tetapi sebagian dari mereka hanya cocok ditemui sesekali. Dalam hidup, kita dikelilingi oleh berbagai karakter dengan keunikan mereka masing-masing. Ada yang menyenangkan, ada pula yang membuat kita lelah kalau terlalu sering bersama mereka. Sebenarnya orang-orang yang melelahkan itu bukan berarti mereka orang jahat. Hanya saja perilaku tertentu bisa terasa menguras energi bila dilayani secara berlebihan. Sahabat ilusi cinta, 7 perilaku yang sebaiknya dihadapi dengan takaran secukupnya, demi menjaga kewarasan dan kualitas hubungan kita sehari-hari. 1. Negatif berlebihan. Kita semua pasti pernah mengalami hari-hari buruk, hari ketika dunia terasa lebih suram, langkah terasa berat. Itu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi, pernahkah Anda mengenal seseorang yang seolah-olah hidupnya selalu berada dalam awan kelabu? Orang yang terlalu negatif cenderung melihat gelas tidak hanya setengah kosong, tapi hampir kering kerontang. Mereka jago melihat sisi buruk dari segala sesuatu, dan tidak segan membaginya pada orang lain. Tentu saja, kita semua butuh sesekali disadarkan oleh realita. Tapi kalau terus-menerus dikelilingi oleh negativitas, itu bisa menguras energi mental dan emosional. Psikologi menyebutkan bahwa emosi negatif bisa menular. Itu bisa memengaruhi suasana hati, cara pandang, bahkan kesehatan mental kita. Jadi jika Anda merasa lelah setelah menghabiskan waktu bersama orang yang selalu negatif, tidak apa-apa menjaga jarak demi ketenangan Anda sendiri. Sebab pada akhirnya, keseimbangan adalah kunci. 2. Terlalu banyak bicara. Sahabat ilusi cinta, siapa sih yang tidak suka ngobrol seru? Mungkin Anda juga, tapi pernah tidak Anda bertemu seseorang yang bicara terus-menerus? Seolah-olah mereka menelan radio. Mungkin kita punya teman baik tapi bicaranya sering berlebihan, nyerocos terus sepanjang waktu. Bersikap ekspresif dan komunikatif itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak bicara, itu bisa melelahkan. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk berkontribusi atau membuat percakapan jadi seimbang. Orang yang mendominasi percakapan bisa terkesan egois, meski sebenarnya tidak berniat begitu. Jadi ingatlah, bukan soal membungkam mereka, tapi mendorong mereka untuk lebih seimbang dalam berkomunikasi. Karena percakapan yang sehat selalu dua arah. 3. Si tukang bersaing. Ini adalah kenyataan pahit, ada orang yang suka mengubah semua hal menjadi ajang kompetisi. Anda dapat pekerjaan baru, mereka sudah punya yang lebih baik. Anda liburan ke tempat impian, mereka sudah ke tempat yang lebih eksotis. Bayangkan begini, Anda cerita soal keberhasilan memasak, lalu tiba-tiba mereka membandingkannya dengan kontes MasterChef. Awalnya mungkin lucu, tapi lama-lama, hidup dalam mode perbandingan terus-menerus yang bikin capek. Seringkali, orang seperti ini punya kebutuhan tersembunyi untuk merasa lebih unggul sebagai bentuk validasi diri. Padahal, hidup bukan perlombaan. Bukan soal siapa yang punya barang paling mewah. Tapi tentang menghargai perjalanan unik kita masing-masing, dan merayakan keberhasilan orang lain. Sahabat ilusi cinta, kalau Anda punya teman seperti ini, tidak apa-apa menikmati kebersamaan dalam batas wajar. Dan sesekali ingatkan dengan lembut, Anda ialah teman, bukan saingan. 4. Si magnet drama. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang selalu dikelilingi drama? Awalnya mungkin menarik, hidup mereka seperti sinetron, dan Anda terseret ke dalam ceritanya. Tapi lama-lama, melelahkan juga. Apa sebabnya? Hidup dalam kekacauan terus-menerus bukan hanya melelahkan bagi yang menjalaninya, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya. Psikologi menyebutkan, berada di sekitar orang penuh drama bisa menyebabkan kelelahan emosional, dan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Bukan berarti kita harus menghindari mereka sepenuhnya. Kadang mereka bahkan tidak sadar dampaknya pada orang lain. Tapi penting untuk menetapkan batas. Dan sadar bahwa Anda berhak menjaga ketenangan batin Anda sendiri. Kita semua butuh ketenangan di tengah badai kehidupan. 5. Si pesimis abadi. Sahabat ilusi cinta, Anda pasti kenal satu orang seperti ini. Yang walaupun hari cerah, tetap yakin hujan bakal turun. Si pesimis abadi bisa membuat bahkan orang paling optimis sekalipun merasa surut. Mereka sangat lihai melihat celah kegagalan, dan tidak ragu-ragu menyebarkan ramalan suramnya. Hal yang menarik, menurut psikologi,
paparan terus-menerus terhadap sikap pesimis bisa memengaruhi pola pikir kita. Ini dikenal dengan istilah emotional contagion, atau penularan emosi. Tanpa sadar, kita bisa terjangkit emosi orang yang sering bersama kita. Bukan berarti kita harus menjauhi mereka sepenuhnya. Kita semua juga bisa pesimis sesekali, dan kadang itu perlu sebagai pengingat realita. Namun, tetap perlu keseimbangan. Jika Anda merasa sering lesu setelah bertemu si pesimis, mungkin sudah saatnya menyuntikkan energi positif ke dalam hidup Anda. Sedikit sinar matahari tak pernah merugikan siapapun. 6. Si pengkritik tanpa henti. Sahabat ilusi cinta, pernahkah ada di dekat seseorang yang selalu punya komentar atas segala hal, dan hampir selalu bernada kritik? Kita semua punya kekurangan dan pernah salah. Tapi si pengkritik abadi punya keahlian luar biasa dalam menunjukkannya, meski tidak diminta. Perlu diingat satu hal, seringkali, mereka tidak bermaksud menyakitkan. Mereka mungkin merasa sedang membantu dengan memberi masukan, meski sebenarnya tak diminta. Biasanya, kritik terus-menerus ini muncul dari mekanisme pertahanan. Mereka memproyeksikan ketidakamanan diri mereka ke orang lain. Kalau Anda menerima kritik yang berlebihan, tarik napas. Ingatlah bahwa kata-kata mereka lebih mencerminkan pergumulan batin mereka sendiri, bukan nilai diri Anda. 7. Si korban sejati. Akhirnya kita sampai pada si korban abadi. Orang yang selalu merasa disalahkan, diperdaya, atau dirugikan. Mereka jarang bertanggung jawab, dan merasa dunia tidak adil padanya. Ini poin terpenting, empati itu penting. Tapi kita juga harus bisa membedakan antara mendukung dengan membenarkan pola pikir korban yang terus-menerus. Sikap terus-menerus merasa jadi korban, bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan menciptakan lingkaran negatif tanpa ujung. Kuncinya, tetap berempati. Tapi jangan lupa mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Karena, semua orang punya kuasa untuk mengubah jalan hidupnya. Renungkan dan atur ulang, manusia memang tertarik pada kepribadian yang beragam. Dan tidak ada kepribadian yang sepenuhnya buruk. Tapi seperti yang telah kita bahas, ada perilaku tertentu yang, jika tak terkendali, bisa melelahkan. Sahabat ilusi cinta, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mengenali pola perilaku ini bukan untuk menghindari atau menghakimi, tapi agar kita lebih sadar terhadap dinamika hubungan kita dan dampaknya bagi diri sendiri. Jadikan ini pengingat lembut untuk mengevaluasi hubungan Anda. Apakah hubungan itu menguras atau mengisi energi Anda? Mendorong pertumbuhan atau menciptakan stres? Apakah Anda merasa terangkat, atau justru terkuras? Sahabat ilusi cinta, dengan kesadaran ini, Anda bisa mengatur ulang interaksi. Menetapkan batas bila perlu, memberi empati yang sehat, dan menjalin relasi dengan lebih bijaksana. Keseimbangan adalah kunci. Dengan mengelola eksposur terhadap perilaku-perilaku ini, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan, menjaga kewarasan, dan memperbaiki kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi, mari rawat hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Ingat kata pepatah, ada ungkapan, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama kita. Pilihlah dengan bijak. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Akhir kata, salam ilusi cinta.